Selamat pagi buat seluruh orang Papua, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya Panglima Tabi. Selama ini saya di luar, saya sudah ikuti baik di dalam maupun di luar. Untuk itu saya sangat kesal sekali dengan politik orang Papua semasa ini. Saya sedih kalau saya lihat hal-hal macam begini. Jadi di hari Minggu pagi ini tanggal 29, saya baru saja ikuti berita di dalam media. Itu yang saya rasa sedih. Saya hancur. Oleh karena itu, saya mau sampaikan untuk semua orang Papua, anak-anak negeri di tanah air, bahkan di luar negeri. Jadi pertama saya mau bicara tentang peristiwa di Duga yang pada tanggal 2 Desember tahun 2018 mulai meledak. Peristiwa diduga di Jalan Trans tanggal 2 Desember. Itu peristiwa yang paling saya tidak mengerti. Yang terjadi. Jadi saya imbaukan supaya semua rakyat, khususnya di Duga maupun di mana saja di seluruh tanah Papua, saya berharap mari kita bersatu. Itu harapan saya. Kita harus bersatu. Kita bersatu, kita teguh. Kalau kita bercerai-berai, maka kita akan runtuh semua. Ingat itu dan camkan itu di dalam pribadi-pribadi saudara-saudara di tanah air. Saya lihat dari sini, selama saya di tanah air sampai saya ada di luar, saya lihat kami jadi korban penipuan. Kepentingan dari pembesar-pembesar di negara Republik Indonesia. Jadi peristiwa Duga itu saya tahu persis karena itu proyek. Supaya saudara-saudara khususnya di Duga dan di seluruh tanah Papua boleh mengerti. Itu proyek politik negara Republik Indonesia. Sehingga peristiwa itu boleh terjadi. Kasihan. Kita karena rakyat kecil di belakang, kami tidak tahu. Kami tidak mengerti. Padahal ada 1-2 orang Papua yang bermain untuk menghancurkan kita sendiri juga. Itu supaya dapat mengerti baik. Kita orang Papua sama-sama ketemu berteriak Papua Merdeka. Sama-sama ketemu berteriak Papua Merdeka. Tapi beda motivasi. Beda motivasi. Ibarat udang dengan kepiting di dalam kuali. Dari jauh kau pandang bahwa betul-betul itu satu warna. Kau kira itu udang. Ternyata ada campur juga dengan kepiting. Jadi beda motivasi, dia pengertian atau kiasannya begitu. Kita harus lihat orang baik. Jadi itu kepentingan politik Jokowi dengan Prabowo. Itu yang terjadi. Kepentingan kursi presidenan saja, kepresidenan. Itu yang terjadi. Tapi kita semua yang terbakar habis. Betul-betul Papua itu lahan bisnis dari pemerintah Indonesia dengan aparat. Mau cari pangkat, dorang harus buat proyek di situ. Nah, kita termakan dengan itu. Kami TPN belum bergerak. Aneh.
Hanya di satu tempat itu saja yang berperang. Sedangkan yang lain tidak. Itu kenapa? Mengapa sampai bisa terjadi hal macam begitu? Karena tidak ada kekompakan. Kami tidak bersatu. Maka orang lain pakai kesempatan itu untuk hancurkan kita sendiri juga. Jadi masalah duga itu pelanggaran HAM yang Indonesia dia buat. Kenapa saya bisa bicara begitu? Kenapa? Karena Jokowi sudah dengar bahwa ada peristiwa di Jalan Trans. Jokowi sendiri juga yang datang. Kami semua di Papua tahu Jokowi datang dari Jakarta, dia terbang Jayapura Wamena. Sampai di Wamena dia jalan kaki, Jalan Trans ke tempat peristiwa terjadi. Dia ambil kelongson peluru. Kelongson peluru ini diambil kelongson peluru ini belum dipublikasikan. Hasilnya bagaimana? Hasil pemeriksaannya bagaimana? Ingat itu baik. Jangan sembarang mengorbankan rakyat yang tidak berdosa. Kasihan anak-anak sekolah baru kemarin dapat tembak. Ini yang saya rasa sedih. Mati. Pendeta untuk pelayanan ke jemaat-jemaat di kampung-kampung juga turut korban. Padahal ini kepentingan seseorang. Jadi saya kasih tahu bahwa itu peristiwa yang terjadi diduga pada tanggal 2 Desember tahun 2018 itu harus Jokowi harus tanggung jawab itu. Kelongson peluru dari mana? Kalau betul itu TPN OPM yang bawa masuk senjata ilegal dari negara lain, iya kelongson peluru juga dari negara mana? Nomor senjata dari negara mana? Kalau di dalam Indonesia saja itu permainan. Senjata kan dia pernah masuk di saya punya kampung. Saya ketemu dengan Komandan Kopassus tanya, "Bapak, kami datang di kampung ini, selalu kami datang siang dan malam karena ada senjata ilegal." Saya jelaskan, oke, ambil oknum-oknum ini. Saudara Sebi Sambon, Terianus Sato, Agustinus Trapen dengan Robert Tarko harus ditangkap. Datang ke sini dan saya undang semua masyarakat sekampung ini untuk jelaskan tuh senjata ilegal itu. Karena itu senjata itu tarik keluar dari saya punya kampung. Dari saya punya Ade Bongso punya tangan. Mereka kelompok ini juga buat kudeta. Panglima di atas panglima. Ini mengacaukan, merusakkan jalannya politik Papua Merdeka. Jadi harus jeli melihat itu orang Papua. Karena sama-sama ketemu berteriak Papua Merdeka, tapi beda motivasi. Beda motivasi. Ada yang cari dia punya pribadi, harta dengan jabatan.